Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Siti Nurul Fauziah akan mencoba sharing dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian mengenai pembelajaran tutorial online di universitas terbuka yang mungkin rekan-rekan ingin tahu eh, sebenarnya ya tuton itu seperti apa ya, bala feedback dari, lebih tepatnya respon ya, ketika tutor itu membaca angket, yang diberikan oleh mahasiswa. Barangkali rekan-rekan, mahasiswa sekalian nanti, bisa memahami bahwa maksud tutor itu ternyata seperti itu ya. Dan juga, saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa saya yang telah memberikan penilaiannya kepada saya khususnya di kegiatan Tuton 2023 ini. Ya, baik ya. Saya langsung aja saya buka e-learningnya. Saya akan perlihatkan kepada rekan-rekan seperti apa eh, angket yang sudah rekan-rekan kasih kepada saya. Misalnya saya buka yang pertama dari mata kuliah kewirausahaan ya. Nih, di sesi 7 rekan-rekan kan memberikan apa ya? Angket evaluasi ya. Nah, di sini saya akan melihat analisis, kemudian melihat lagi masukan dari rekan-rekan. Ya. Oke. Nih, di sini ya ada yang ngasih masukan, kritik, ada yang positif, ya, ada yang mungkin berbeda ya. Nah, yang pertama, baik, mohon soal ujiannya nanti jangan susah-susah. All good, baik, terima kasih, sangat memuaskan, sangat baik, sangat responsif, menjalankan tugas tutor baik, 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 oke. Nah, yang saya ingin katakan dosen atau sorry mana nih? Ini ya, mohon soal ujiannya nanti jangan susah-susah supaya bisa dijawab dengan senang. Nah, untuk soal ujian yang harus mahasiswa ketahui bahwa soal ujian itu bukan tutor yang bikin, itu ada tim khususnya sendiri ya. Jadi di sini ya antara tuton dan pembuat UAS itu terpisah begitu ya. Jadi mungkin artinya di sini yang membuat soalnya itu bukan saya gitu ya, atau bukan para tutor lainnya. Nah, kemudian misalnya lagi ya, saya buka di mata kuliah yang berbeda. Tadi kan di kewirausahaan ya, sekarang saya coba buka di pemasaran jasa. Nah, di pemasaran jasa pada sesi 7-nya kita akan lihat bunyi masukan dari rekan-rekannya ya, supaya rekan-rekan bisa tahu juga ya maksud tanggapan para tutornya itu bagaimana. Nah, ini oke. Terima kasih saya ucapkan kepada tutor yang memberikan tuton. Oke. Tutor sudah cukup baik. Terima kasih, baik. Terima kasih. Tutor sangat baik. Suksesnya terima kasih, sangat membantu. Baik. Nah, saya sarankan untuk tepat waktu dalam memberi nilai agar kami juga cepat memperbaiki jika diizinkan. Ya, ini benar ya. Jadi memang tutor ya itu kadang-kadang ada yang menilai itu tidak langsung ya. Misalnya dia membiarkannya hingga akhir apa weekend gitu ya, misalnya di weekend. Karena memang ada hal lain juga yang kita kerjain gitu ya. Nah, tapi solusinya begini. Ketika rekan-rekan mendapatkan nilai yang kira-kira tidak baik ya, terus tutornya itu misalnya ya menanggapinya itu di akhir-akhir atau sudah tidak bisa revisi lagi, menurut saya tidak ada masalah jika rekan mahasiswa itu menghubungi tutornya
Misalnya, "Ibu, atau Bapak, maaf, boleh tidak saya revisi?" Gitu ya. Nah, jadi nanti kan ada komunikasi gitu ya. Nanti komunikasi yang baik itu pasti hasilnya baik gitu ya. Nah, terus, eee, kalau misalnya ya, misalnya rekan-rekan, merasa bahwa, eee, boleh nggak ditambah jam, kan ada juga ya tipe mahasiswa tuh yang merasa bahwa, boleh nggak Bu diperpanjang, masa unggah tugasnya. Terus terang ya itu yang setting itu UT ya. Jadi kami tuh tidak boleh memberikan, apa ya, perubahan pada sistem e-learning-nya. Ya, jadi kalau kami utak-atik, kami bisa ditegur gitu ya. Jadi, kami tidak ada kuasa untuk, melakukan penyetingan ulang terhadap jam penguploadan tugas maupun diskusi. Ya, itu ya. Kemudian, saya buka lagi misalnya di ini ya, di apa namanya, di mata kuliah lain ya, misalnya yang selanjutnya adalah pengantar bisnis 108. Nah, saya lihatkan untuk feedback dari rekan-rekan terhadap evaluasi tutor. Ya, saya langsung masuk ke analisis. Baik, kita lihat. Nah, ya, tutornya baik. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pelajaran yang berharga. Saya akan berusaha yang terbaik. Oke, good job. Untuk kedepannya, semoga deadline pengumpulan tugas dan diskusi diperpanjang lebih lama agar mahasiswa dapat efisien mengerjakan atau merevisi tugas. Terima kasih. Nah, yang saya bilang tadi ya, deadline pengumpulan tugas dan diskusi itu bukan tutor yang mengatur. Nah, kalau rekan-rekan ingin revisi, ya misalnya nih pengen revisi. Ingat, revisi itu berarti slot nilainya udah ada. Tapi kalau kalian belum mengunggah, misalnya ya, kalian belum mengunggah nih tugas 1, tapi udah masuk ke tugas 2. Tiba-tiba tugas 1 udah deadline atau due date ya udah lewat. Terus rekan-rekan belum ngumpulin apa-apa di tugas 1. Terus datang-datang ke tutor, "Boleh nggak saya revisi tugas 1, Bu? Karena saya terlambat ngumpulin." Enggak bisa. Kenapa? Karena itu slot nilainya itu nggak kelihatan ya, ketutup oleh deadline. Nah, jadi kalau rekan-rekan lebih baik pokoknya sesibuk apapun unggah aja tugas itu. Ya mungkin, saat itu rekan-rekan lagi sibuk kan, unggah aja. Kalau menurut saya, ini yang bagus menurut saya, unggah aja biar slot nilai itu terbuka. Ya nanti umpamanya ada waktu lebih bagi rekan-rekan mahasiswa untuk merevisi ulang baru direvisi lagi. Dan minta kepada tutornya boleh tidak saya merevisinya. Nah adapun ketentuan revisi atau tidak, lagi-lagi itu bergantung pada tutornya ya. Nah, jadi komunikasi yang baik. Kemudian keharusan keaktifan tutor dalam menanggapi forum diskusi. Nah, benar ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan diskusinya ya menjawab di awal-awal, biasanya saya tanggapin. Tapi kalau misalnya menjawabnya di due date, saya misalnya diskusi 1, saya udah masuk ke diskusi 2, saya udah tanggapin diskusi 2, tiba-tiba baru ada yang nongol tuh di diskusi 1 yang ngejawab. Nah, itu di akhir-akhir. Biasanya memang saya tidak tidak selalu memberikan tanggapan karena, itu sudah due date ya, sudah. Tapi kadang saya tanggapi juga ya, tergantung ya. Ini artinya, mungkin saya juga minta maaf kalau ternyata ada yang tidak saya tanggapi diskusinya. Biasanya kalau udah perfect atau mendekati perfect bagi saya, oh aman langsung saya kasih nilai tinggi gitu ya. Kemudian, selanjutnya oke, udah semoga Ibu minta tambahan deadline. Nah ini banyak yang bilang gini ya, berarti saya udah jelasin tadi ya. Nah kemudian, alhamdulillah selama mengikuti tutor semester yang di satu ini saya mudah memahami materi. Oke, good ya. Oke, terima kasih. Tutor juga aktif menanggapi diskusi dan memberikan komentar dan tugas. Nah, berarti anak ini atau mahasiswa ini dia selalu di awal, makanya saya berikan komentar. Beda dengan yang di atasnya. Mungkin dia jarang saya kasih komentar karena di akhir-akhir. Ya, mungkin ya seperti itu. Nah, ada lagi nih, nilai selalu jelek padahal lihat dari modul. Nah, ini nih sering banget ya.
mahasiswa tuh ngomong nilai saya jelek, nilai saya jelek. Itu tuh harusnya maaf, harusnya dia tuh tahu, parameter penilaian itu apa. Ya dalam sebuah diskusi atau tugas, mahasiswa yang cerdas itu adalah mahasiswa yang tahu maksud dari soalnya itu apa. Dia tidak hanya menjawab sebanyak-banyaknya kalimat yang dia tuangkan ke dalam bahasan ya. Mungkin dia merasa bahwa saya sudah mengumpulkan seluruhnya dari modul. Oke, good gitu ya. Bagi saya kalau soal itu mengatakan jelaskan, itu berarti butuh opini dan itu sering saya saya sematkan video saya di message kah, di setiap, yang saya bisa sematkan gitu ya, bahwa tolong mahasiswa buka video ini biar paham, tujuan soalnya, tujuan diskusinya tuh ke sini loh. Cara menjawab diskusi yang baik tuh begini loh. Nah itu sering banget ya. Jadi bukan hanya sekedar modul ya, modul betul ya, tapi kalau udah ditanya pendapatnya, pendapat pribadi, itu berarti kalian harus explore dan butuh referensi literatur yang lebih berbobot ya. Nah, lagi-lagi itu subjektif ya, artinya itu bagi saya seperti itu dan saya kira kebanyakan tutor juga mungkin seperti saya gitu ya. Kemudian untuk MK ini saya bingung nah hasil nilai diskusi yang selalu rendah. Apa karena jawabannya kurang memuaskan dan tidak tepat? Nilai diskusi terlanjur rendah aja sih bikin males jadi kayak ini. Oke, sebenarnya kalau nilai diskusi rendah itu menurut saya dia itu udah keterlaluan kalau saya yang nilai ya. Jadi maksudnya begini, keterlaluan. Pertanyaannya misalnya gini, misal ya, apa yang dimaksud dengan manajemen strategis? Dia menjawab manajemen strategis adalah bla 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 titik ya. Untuk penilaian diskusi parameternya itu tidak begitu, tidak hanya menjawab, definisi semata ya. Jadi kalian tuh harus paham maksud dari pertanyaan dan maksud dari disediakannya diskusi itu seperti apa ya. Boleh, ditanya mungkin juga sama mahasiswa lainnya apakah mendapat nilai yang jelek juga. Kemudian selain itu, selain, alasan tersebut, alasan lainnya adalah copy paste, ya. Copy paste tuh begini, rekan-rekan melihat, oh ini kan sama-sama dari modul misalnya ya. Teman saya udah jawab nih, dia udah duluan jawabnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Rekan-rekan lihat di modul, oh iya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Emang ini jawabannya bagi rekan-rekan copy, rekan-rekan paste di kolom diskusi, reply-nya ternyata sama persis, plak tuplek sama banget dengan jawaban mahasiswa sebelumnya. Nah itu bagi saya rekan-rekan sekalian tidak melihat arti dari copy paste itu apa ya. Tapi sama Bu intinya. Nah, boleh sama intinya tapi gunakan kreativitas. Misal dengan menggunakan kalimat sendiri. Bahasa ilmiahnya tuh parafrase ya, parafrase. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan merasa ini udah bener banget nih dari modul. Boleh, memang modul itu acuan kita ya, tambahkan lagi literatur lainnya. Jadi seperti itu ya, enak jadinya nilainya ya. Nah, ini untuk pengantar bisnis 108. Sekarang kita lihat lagi di pengantar bisnis yang satu lagi. Ya. Di 172. Nah. Oke, 172 kita lihat di angketnya. Hmm. Baik, mohon bimbingan. Oke. Mohon maaf Bu, boleh saran diadakan Zoom. Wah, kalau Zoom ini tidak ada ya di bagian pembelajaran sistem Tuton ya. Tidak diarahkan untuk mengadakan Zoom gitu ya. Kemudian nanti malah memberatkan buat mahasiswa lainnya gitu kan. Tapi kalau mau chat lewat aplikasi sistem e-learning boleh ya, atau lewat website e-learning boleh. Terima kasih tutor, selama ini cukup baik tutor membantu inovatif. Sulit mengerjakan kuis, ada beberapa sesi kuis yang tidak diakses. Nah untuk kuis itu kan udah ada ya video saya di channel ini.
Jadi kuis itu seperti apa sih kalau nggak kebuka, itu dijawab dengan sangat lengkap ya menurut saya. Dan juga latihannya juga ada kadang yang nggak kebuka ya. Nah seperti itu. Baik, saya kira itu adalah jawaban saya atas angket para mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya, bisa jadi sesuatu yang memahamkan, sama-sama saling memahamkan dan sama-sama lebih baik ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa saya yang telah menyampaikan angketnya ya dan responnya baik. Saya ucapkan terima kasih. Yang tidak, yang memberikan masukan juga, yang misalnya tidak memuji itu nggak apa-apa, itu masukan buat saya. Ya kalian semua hebat, kita semua sama-sama memperbaiki, setiap harinya kita berusaha lebih baik, apapun itu ya. Kita apapun yang kita kerjakan setiap harinya, kita berdoa dan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan perbaikan ya. Kita bertaubat atas kesalahan kita yang lalu dan kita meminta maaf gitu ya kepada sesama kita dan kepada Allah tentunya ya, Tuhan kita. Dan juga setelah itu kita memperbaiki ya. Itu adalah orang yang beruntung gitu kan. Nah, baik, jika dirasakan channel ini memberikan manfaat, jangan segan untuk subscribe. Bahkan saya meminta keikhlasannya ya. Subscribe channel ini ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.